Teruskan bab yang keempat fi adabil muta'alim fi durusihi wa ma ya'tamiduhu ma'asyaih wa rifqati ila an qala wa la yas'al an syai'in fi ghairi mawdi'ihi illa lihajatin aw alima bi ithar syah dhalika wa la yas'alu an syai'in dan pelajar tidak boleh bertanya tentang sesuatu atau hendaklah tidak bertanya tentang sesuatu fi ghairi maudhihi, di selain tempatnya. Di selain tempatnya itu maksudnya belum waktunya pertanyaan, mungkin syekhnya pas jelasno belum ada isyarah untuk nanya, nah, itu juga tidak boleh. Atau ketika disuruh nanya, kalau tidak disuruh menanya, enggak ada izin untuk bertanya tentang pertanyaan bebas juga tidak boleh. Jadi pertanyaannya harus dalam lingkup yang dia pelajari, ya. Kecuali nanti syekhnya ini ngomong, monggo yang bertanya bebas pertanyaan apa saja, apa saja, ya. Karena syekh itu ya tidak sama, kadang tidak siap untuk menjawab semua pertanyaan, karena yang dia fokuskan yang dipelajari aja, begitu kadang, ya. Kadang-kadang sampai hati-hati, kadang-kadang di kari isyarah ada pertanyaan tentang masalah ini, gitu ya, atau ada pertanyaan, berarti yang dimaksud adalah pelajaran itu, gitu ya. Yang dipelajari tentang bab haji, ya coba nanya tentang bab-bab sembarang, bab nikah atau bab apa misalkan, ya. Kalau dikasih pertanyaan bebas, maka boleh bebas gitu. Kayak Habib kan gitu kan, mau yang bertanya bebas apapun, nah maka boleh bertanya tentang apapun. Ini yang fi maudhi. Illa lihajatin, kecuali ada hajat. Ini ya, kecuali ada hajat. Aw alima bi ithar syekh dalika, atau dia ngerti kalau syekhnya itu memberi ithar. Ithar itu memberi isharah, memberi kesempatan untuk bertanya. Kecuali dia ngerti kalau syekhnya memberi kesempatan untuk bertanya tentang masalah tersebut. Kalau enggak ada, kalau syekhnya tidak memberi kesempatan, ya tidak boleh nanya, gitu ya. Wa idza sakata anil jawab lam yulahhad alaihi, atau lam yulihha alaihi, dan apabila si syekh tersebut diam, ya, anil jawab, dari jawaban, mungkin syekhnya mikir gitu ya, atau kurang paham mungkin syekhnya, namanya manusia, ya. Jangan kira walaupun ustadz gitu ya mesti ingat terus, ya enggak, ya, namanya lupa mesti ada. Dimaklumi, ya. Kemudian kalau enggak bisa jawab, ya bilang enggak tahu atau lupa gitu, terus terang, ojo dipaksa jawab. Kalau dipaksa jawab, akhirnya nanti keliru semua, tidak boleh. Itu nanti kesombongan, ya, termasuk adabnya. Adabnya pelajar itu, guru juga sama muridnya. Kalau enggak tahu, ditanya enggak tahu, ya bilang wallahu alam, saya enggak tahu, gitu. Ya. Imam Malik saja ketika ditanya tentang beberapa masalah, yang dijawab cuma beberapa tok, enggak ada separuh, ya, jadi enggak dijawab semua. Kemudian, ya, jadi enggak boleh maksa. Apa Ustaz? Ya, gitu ya. Misalkan ya, guru ini menang gitu ya, apa jawaban ya Ustaz? Gitu. Misalkan ya, kesopo gitu ya, tidak boleh gitu ya. Kemudian wa in akhta fil jawab fala yarud fil hali alaih.
Kalau salah di dalam jawaban, fala yarud, maka tidak boleh menolak seketika itu. Kalau salah dalam jawaban maka tidak boleh menolak. Kurang pas gitu ya, jangan ditentang. Loh, tidak keliru Ustaz. Nah, gitu tidak boleh. Ya. Berarti kalau ada murid ngomong begitu berarti muridnya pintar. Terus apa kalau nanya? Nah, gitu ya. Misal ngerti kalau ini kok nggak pas atau jelas-jelas keliru, tidak boleh dia menolak di saat itu. Ya. Duh, kapan dia menolaknya? Ya nanti dia ketemu berdua ke usahanya minta maaf dengan sopan gitu ya. Ya. Atau kalau ndak takut kurang ajar, kurang adab, ya cari orang lain. Ke temannya mungkin, siapa? Anak dari Syekh kok kurang pas jawabannya. Ya. Kok kayaknya kayak misalkan ya kan. Suruh tasek ke orang lain, betul enggak jawaban saya ini? Jawaban guru saya ini betul enggak? Ustaz saya ini jawab begini betul enggak? Kok enggak? Ya apa gitu ya. Nah, maka kalau memang betul, kalau keliru ya bilang tolong kandhanono gitu ya. Kasihan nanti saya nanti memahami sesuatu yang keliru, dibiarkan saja. Ya. Bukan menteri ya, kasihan saya juga karena nanti saya bakal keterusan nanti. Nah, gitu. Tapi bukan dia, cari orang lain gitu ya. Atau temannya mungkin yang seleting dengan dia, yang bisa ngandani dia gitu. Kemudian wa kama yambagi li talibin an la yastahi min as-su'al fakadzalika la yastahi min qawlihi la afham. Idza sa'alahu syekh hal fahimta fahuwa la yafham. Dan sebagaimana yang bagi layak li talibin, bagi seorang pelajar, li talib bagi seorang pelajar, li talibin ya, ada li itu berarti dibaca talibin. Wa kama yan bagi ya, yan bagi li talibin, untuk seorang pelajar, anla hendaklah tidak yastahi, istaha yastahi, yastahi. Wa kama yang bagi li talibin an la yastahya min as-su'al fakadzalika la yastahi min qawlihi la afham. Sebagaimana si pelajar itu tidak boleh malu bertanya, maka juga begitu juga tidak boleh malu untuk mengatakan saya tidak paham. Kalau syekhnya mengatakan hal fahimta wa huwa la yafham, dan dia tidak paham, ngomong tidak paham, faham are gitu ya, belum Ustaz. Nah, gitu. Nggak gitu ya, ojo menang tapi tidak paham ya. Atau manggu-manggu tapi tidak paham. Nanti ketika ujian kesalah kabeh. Lah ya apa itu? Jadi harus ngomong terus terang ya. Dan gurunya senang kalau gitu ya, biar nanti dicarikan solusi yang lain. Karena mungkin penjelasan saya mungkin terlalu rumit, terlalu, kalau apa tadi level itu mungkin levelnya level atas gitu ya. Itu berarti perlu keterangan yang biasa, mungkin perlu keterangan yang lebih singkat dan lebih gampang begitu. Ya. Ya, jadi tidak boleh malu mengatakan saya tidak paham. Nanti. Kemudian yang ke-10, wal ashir, yang ke-10, an yura'iya naubatahu fala yataqaddama 'alaiha bighairi ridha man hiya lahu. Wal arsy, yang ke-10, hendaklah harus yura'i, apa yura'i? Memperhatikan naubatahu, gilirannya. Maksudnya kalau dia tuh ngajinya sorokan ya. Kalau ngajinya sorokan, mungkin dia setoran ya, setoran hafalan, mungkin setoran baca mungkin. Ya. Jadi mungkin praktek ya, atau praktek baca.
kemudian setoran satu-satu, maka harus diperhatikan gilirannya. Tidak boleh mendahului giliran yang pertama. Ya, naubah itu giliran. Ini kalau ngajinya model sorokan, tahu ya, sorokan itu ya satu-satu loh. Kayak macam dulu kalau kita masih kecil. Kalau sekarang kan enggak kan. Sekarang kalau mungkin sekarang sama mungkin ya di qiraati atau apalah. Kalau dulu sorokan, ya, jadi muter gitu ya, muter. Muridnya berapa? 20 mungkin. Nah, jadi kanan kiri nih, di sini gurunya. Ini ngaji, di sini sorokan. Jadi gurunya kanan kiri. Ya ngaji turutan tuh loh. Atau kadang-kadang juga ngaji Quran juga gitu. Nah, nanti ini selesai, mundur, ganti. Jadi apa tadi? Dulu model begitu. Sekarang sudah enggak kayaknya. Nah, itu tidak boleh mendahului yang pertama. Fala taqaddama 'alaiha, maka tidak boleh mendahului giliran orang lain. Ya, 'alaiha ay al-anubah. Tidak boleh mendahului giliran tersebut bi ghairi ridha man hiyalahu, dengan tanpa atau kecuali dengan saridha orang yang memiliki giliran tersebut. Tak dhisik ya, gitu ya. Tidak boleh kalau mau moro ndisi gitu ya, itu tidak boleh. Ruya anna ansoriyan ata Rasulullah, diriwayatkan bahwa ansorian, seorang ansor datang pada Nabi. Kemudian dia bertanya, ada seorang ansor, ya ada seorang ansor, berarti siapa nih? Sahabat yang asalnya dari Madinah. Kalau yang berasal dari Mekah itu namanya muhajir. Kan Nabi di Madinah kan. Nah, kemudian yang datang dari Mekah ke Madinah itu namanya muhajir, muhajirin. Yang ada di Madinah itu namanya ansor, penolong. Nah, datang seorang ansor, orang Madinah, pada sahabat yang dari Madinah datang pada Nabi bertanya. Kemudian datang setelah itu ba'dahu rajulun min Saqif, dari Bani Saqif. Datang setelahnya seorang laki, waja'a ba'dahu rajulun. Rajulun jadi fa'ilnya ja'a ya. Waja'a ba'dahu rajulun, datang setelah itu rajulun, seorang lelaki, min Saqifin, dari Bani Saqif. Saqif itu Bani Saqif. Ya, Bani Saqif. Yas'aluhu, mau bertanya dia pada Nabi. Jadi yang datang dahulu ansor, kemudian datang setelah itu orang Saqif, terus nanya langsung, gitu ya. Nah, bertanya langsung pada Nabi. Ndisi gitu ya, ndisi sahabat ansor tersebut. Faqala Nabi, maka Nabi berkata, faqala Nabi SAW, ya akha Saqifin, ya akha Saqif, wahai saudara Saqif, ya saudara dari Bani Saqif, wahai saudara dari Bani Saqif, innal ansoriya, sesungguhnya orang ansor ini, qad sabaqakat bil mas'alah, telah mendahuluimu, ndisi engkau, bil mas'alati, untuk bertanya. Fajlis, ya, maka duduklah dulu, ya, dulu, jangan nanya, ya. Ini orang ansor ini nanya mau dia ini kesini mau bertanya, datang lebih dahulu, ya. Maka fajlis, duduklah kamu, kama kaima nabda bihajatal ansor, agar kami bisa memulai untuk melayani hajatnya orang ansor ini. Qabla hajatika, sebelum hajatmu. Jadi orang Saqif nanya, ya nanya enggak dijawab, ya. Orang ansor ini belum nanya tapi didisi, maka enggak dijawab oleh Nabi, tapi suruh duduk dulu, ya. Jadi Nabi mau melayani orang yang dari ansor dulu,
karena ada yang lebih dahulu. Ini juga menunjukkan bahwa tidak boleh desel itu tidak boleh gitu ya. Diisi orang lain tuh itu tidak boleh. Kalau ada urutannya, harus sesuai urutan. Qala al-Khatib, berkata al-Khatib, Imam Khatib, yustahabbu, disunnahkan, lisabik, bagi orang yang datang dulu. As-sabik itu datang dulu, dari kata sabaqa yasbiqu. Disunnahkan bagi orang yang datang terlebih dahulu, an yuqaddima, untuk mendahulukan, ya, an yuqaddima ala nafsi, ya, untuk mendahulukan atas dirinya. Mendahulukan siapa itu? Atau ngalah gitu ya, ngalah atas dirinya untuk orang yang kana ghoriban, orang yang asing atau orang jauh. Jadi kalau ada orang nanya kita contoh kita ya, kita mau ke Habib bersamaan orang luar wong digi juga ada perlu, maka layak kita ini yang datang dahulu ya, yang kita yang bias domisili di sini gitu ya, itu ngalah dulu biar orang jauh ini dahulu gitu ya. Orang yang asing ini nanya dulu keperluan dulu, apa keperluannya biar diselesaikan dulu. Man kana ghoriban, lita'akku, dihormati, untuk mengokohkan penghormatannya atau untuk menghormati gitu ya. Lita'akku dihormatihi, untuk mengokohkan, memantapkan penghormatannya kepada dia. Karena orang lain ya, kalau kita kan misal ya, kalau yang sudah ada di situ setiap hari ngumpul gurunya atau biasa ngaji di situ ya biarin sudah ya. Ini di dalam segala hal sebenarnya ya, dalam semua hal begitu. Salaman mungkin ya, salaman tuh kalau orang banyak, misal hall ya, hall atau mungkin pengajian besar mungkin, atau ahad pon mungkin ya, kalau di sini ya, kita kan harus pendino di sini sama Habib gitu ya, walaupun jarang bedok ya. Nah, kalau ada orang lain mau salaman, biarkan dulu mereka, ojo kita yang diisi ya, terus kita omai dewe gitu ibarat ya, wis apa ya, wis kawasannya sendiri, jadi orang lain utamakan gitu, kesel nanti ya. Jadi kayak kita ini kadang-kadang apa tadi, kayak orang lain gitu ya. Jadi harus diperhatikan, orang lain dahulukan, baru nanti kita gitu. Keperluan kita baru itu terlahir. Kemudian wa kadzalika idza kana lil mutaakhir hajatun daruriyatun wa alimahal mutaqaddimu fa innahu yu'thiruhu. Ya. Wa kadzalika, begitu juga, kurang sedikit ya. Enggak sampai jam 9. Paling kurang 5 menit ya. Wa kadzalika, begitu juga idza kana lil mutaakhir, bagi orang yang akhir itu ada hajatun, dia memiliki keperluan daruriyah, yang perlu, yang sangat darurat. Kita tahu, aduh ini koyek darurat ini gitu ya, kita apa darurat. Mungkin ada orang minta doa gitu ya, kita tahu ini orang ini kayak keluarganya ini kok sakit parah ini, mungkin ada perlu dia ya. Kita sudah mau di hadapan guru, ini belakang ini didelok loh, fulan gitu ya, fulan yang keluarganya sakit parah, mungkin dia ini mau ada perlu dia ini lah, maka didahulukan sama disi gitu ya, disi gitu. Karena kita tahu ini darurat ini orangnya nih gitu ya, apalagi nggak banyu mungkin ya, berarti dia darurat, ini kayak obat ini ya, kita masih mau ada perlu, ya sudah dahulukan gitu ya. Ya. Nah, jadi harus tahu keadaan. Jadi kita ini harus tahu keadaan. Bagaimana seharusnya kita. Tidak boleh memenangkan diri kita sendiri, tidak boleh. Kalau perlu kita tidak usah, keperluan kita tidak usah dulu. Nanti aja gampang, kapan-kapan. Yang penting dia dulu, gitu ya.
Nah, kemudian wa alimahal mutaqaddim, dan diketahui keperluan daruratnya itu diketahui oleh al mutaqaddim, oleh orang yang datang dahulu. Fa innahu yu'thiruhu, maka sesungguhnya orang yang mutaqaddim tadi juga layak untuk yu'siruh, ngalah gitu ya, ngalah untuk supaya apa, ngalah kepada orang yang di belakang tersebut untuk supaya didahulukan. Au asyara syekh bitaqaddumihi limaslahatin ra'aha faustahabbu itharuhu, atau syekhnya juga memberi isyarah bitaqaddumihi, untuk didahulukan ini orang gitu ya. Syekhnya memberi isyarah supaya didahulukan limaslahatin, karena ada kemaslahatan, entah itu yang masalah ini orangnya atau masalah ini ustadznya atau syekhnya, mungkin pengin apa gitu ya, ini pengin cepat-cepat ngomong mungkin, nah, gitu ya. Ro'aha, yang dia lihat, fastahabbu, maka juga disunahkan untuk ngalah untuk orang tersebut tadi ya, terutama syekhnya memberi isyarah, itu dahulukan, itu suruh depan. Nah, jadi sudah langsung ke depan, kita langsung ngalah gitu ya. Terus ukuran dapat giliran depan itu bagaimana ya? Orang dapat di giliran depan ya kalau datang dahulu, ya. Wa yahsul taqaddumun naubah bitaqaddumil hudur fi majlis syekh au ila makanihi, dan meraih giliran awal, wa yahsul, dan meraih taqaddumun naubah, taqaddum itu dahulu ya, an-naubah awal, maksudnya berhasil dikatakan dia ini mendapatkan giliran awal dengan cara bitaqaddumil hudur, dengan disi atau mendahului hadir di majelisnya syekh. Berarti kalau yang hadir berarti itu dianggap dahulu ya. Ya kita lihat kalau siapa ya, nanti kalau kita mau ada perlu, kalau ini pakai giliran ya, setelah giliran yang depan kita ini habis baru kita gitu. Ojo ndesel ya hanu sok-sok gak tahu gitu ya. Ya, itu tidak boleh. Ada kan seperti itu. Ya hanu tidak tahu. Atau mentang-mentang dia kenal syekhnya. Ini juga enggak adab ini. Tidak berkah dan nanti. Oleh aku gak apa-apa loh, mesti didisi gak apa-apa oleh aku. Aku ini orang khusus begitu ya. Tidak boleh gitu ya. Au ila makanihi, atau hadir ke tempatnya lebih awal. Ini dinamakan dapat giliran pertama. Wala yaskutu haqqahu, haqquhu. Wala yaskutu, dan tidak jatuh gugur haknya, hak taqaddum tadi ya, hak naubah, hak apa tadi, hak giliran tersebut, bidahabihi, dan perginya dia ila ma yatarru lahu, kepada sesuatu yang kepada sesuatu yang harus, sesuatu urusan yang mendesak, yang darurat ya. Karena perginya dia untuk melaksanakan keperluan yang darurat mendesak ya. Mutarrun itu darurat mendesak ya, gitu ya. Ya, mutarrun ila ma yattaru, artinya kepada untuk melakukan sesuatu yang darurat, yang sifatnya mendesak, darurat, harus segera dilakukan, dan mendesak sifatnya. Apa itu? Seperti qadha'i hajatin, kayak qadha' hajat, afan ya, kebelet, nah gitu ya, dia kebelet ke WC. Jadi dia punya giliran awal, misal ya, dia punya giliran nomor 5. Karena dia kebelet, keluar dia dari giliran nomor 5. Maka dia tetap nanti ketika sudah ketika sudah selesai buang hajat, maka dia tetap berhak untuk berada di posisi giliran kelima. Kenapa? Karena tidak gugur. Jangan didisi ya.
Kita harus tahu itu nanti. Nang di, oh si nang jedeng, ya sudah. Kita harus biarkan dulu ini giliran, jangan diisi. Ya, jangan diisi. Kecuali wis tinggal satu, dia pergi. Setelah itu dia selesai kosong ini, ya sudah berarti dia enggak apa-apa. Paham ya? Tapi kalau masih banyak, tinggal dia datang pancet gilirannya, ya berarti dia nanti dia datang tetap menempati giliran nomor 5 tadi. Kalau misal contoh kalau nomor 5.